Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini kembali digelar sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili, memeriksa terdakwa Habib Rizik Syihab. Nah, ini ada beberapa poin menarik. Saya mendapat kiriman dari Aziz Yanuar, penasihat hukum Habib Rizik, dupliknya dalam bentuk PDF. Ini saya nggak ngerti bacanya, tapi kecil-kecil banget. Tapi setelah saya beberapa teliti, ini ada beberapa poin yang sangat menarik dari sini. Anda tahu bahwa seperti kata Habib, persidangan ini adalah persidangan yang penuh rekayasa secara nyata dan kasat mata. Nah, nyata, faktanya ada, kasat mata karena dengan sangat mudah dipertontonkan ketidakadilan, dipertontonkan rekayasa, dipertontonkan pengaturan dan sebagainya secara kasat nyata, mudah dilihat tanpa harus melakukan analisis jelimet ini itu, tanpa harus menjadi doktor jebulan sekolah ahli sosial politik segala macam. Orang-orang awam seperti saya, mungkin juga banyak dari antara saudara sekalian yang berpendapat bahwa ini memang seperti kata Habib Rizik, ini persidangan yang penuh rekayasa dan secara nyata serta kasat mata. Nah, kita tahu juga bahwa ini kisah berawal jauh sebelumnya sebetulnya ya. Kalau kita mau mundur lagi jauh, ketika masih ada di Habib Rizik ada di Saudi. Pada persidangan sebelumnya Habib Rizik memaparkan sudah ada pertemuan dengan Kepala BIN Budi Gunawan, ada Kapolri Tito Karnavian, dan beberapa pejabat petinggi penting lain di negeri ini. Dan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh BIN dan pejabat setempat di sana, ada beberapa kesepakatan ya, antara lain yang kita tahu dari pemberitaan dan dari ucapan Habib Rizik sendiri, Habib akan berhenti. Habib akan berhenti mengkritisi pemerintahan Jokowi. Habib setuju dengan syaratnya satu, tidak menghina, tidak memojokkan Islam dan ulamanya, menghentikan kebangkitan PKI, satu lagi tiga kesepakatannya. Dan kesepakatan itu setuju, kemudian dibawa pulang ke Jakarta, ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang waktu itu masih ketua MUI sebagai saksi. Dan yang penandatangan di sana memang bukan Budi Gunawan, tapi kepala operasional BIN, siapa namanya, Agus atau siapa gitu ya. Dan itu ditandatangani Budi Gunawan sebagai saksi. Dan itu yang dipaparkan dalam pledoi Habib Rizik pada sidang sebelumnya. Dan ternyata seperti kita duga, tentu saja BIN melalui juru bicara. Saya nggak ngerti persis organisasi badan-badan intelijen dunia negara lain. Dalam pemahaman awam saya, BIN itu badan intelijen itu maksud saya, itu kerja dalam senyap. Tugasnya memata-matai, mendengar, melihat, menganalisis, kemudian membuat laporan dan diserahkan kepada Presiden sebagai bahan-bahan pertimbangan. Jadi kalau di Indonesia ada juru bicara sibuk dengan komunikasi publik, mungkin BIN di Indonesia begitu. Tapi sejauh pengetahuan saya, zaman dulu zaman Pak Harto itu tidak ada direktur komunikasi BIN gitu, juru bicara BIN. Cuma baru kali ini aja. Bahkan kemarin-kemarin pun zaman SBY pun kita tidak mendengar ada hal seperti itu. Tapi oke lah, terserahlah kalian yang berkuasa. Nah, ini rentetan itu, kemudian kesepakatan itu diingkari secara sepihak oleh penguasa. Kemudian kalau kita lihat itu menurut ceritanya berubah total ketika Habib Rizik menerima kunjungan Amin Rais dan Prabowo. Yang waktu itu Prabowo masih di luar lingkaran kekuasaan dan masih menjadi tanda kutip seteru, ancaman serius bagi Jokowi pada capres-capres berikutnya. Kemudian kita tahulah. Dan berpuncak pada peristiwa kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, yang itu didahului tidak terlalu keliru kalau dikatakan itu didahului oleh peristiwa Jumat 4 Desember. Jumat 4 Desember 2020 di pesantren Markas Syariah Megamendung. Waktu itu Habib Rizik menerima kami itu wartawan dari FNN, dalam rangka klarifikasi dan sebagainya, silaturahmi dan lain. Kami datang sampai sana menjelang asar, ya kan? Kemudian kami duduk, kemudian pindah ke sebuah bangunan lantai 3
tapi duduk di atas, di top roofnya. Atasnya langit, memang nggak ada dinding, nggak ada langit-langit, tapi langsung langit. Kira-kira 4:30 terbang di atas kami drone gitu ya. Kami teman-teman wartawan senior kita di FNN kebanyakan udah gaya-gaya saudara ya, punya jam terbang liputan ya minimal 25 tahun lah. Udah tua-tua semua. Kita dada-dada gitu ya. Dan qadarullah kemudian ketika kami turun pulang setelah ba'da Isya kira-kira jam 8, di situ jalan licin agak menurun, dan karena kami ada beberapa rombongan mobil itu kemudian di jalan perlahan, dan ketika di pos terdekat markas syariah ada laskar datang menghadap, "Ustaz, jalan terus gitu kan." Tapi karena berhenti memang kondisi memaksa, saya buka kaca dan ada seorang laskar datang mendekat pada saya mengatakan, "Kami menangkap 3 anggota BIN yang melakukan pengintaian." Dan kemudian malamnya itu ternyata, di media sosial khususnya di grup-grup WA tersebar 3 orang itu dengan kartu anggotanya, ada anggota persnya, ada anggota TNI AD-nya, ada anggota BIN-nya, ada kartu anggota macam-macam itu, KTP-nya, termasuk mobilnya, ya juga ternyata mobil juga platnya plat palsu dan terus dan sebagainya. Dan setelah itu kita tahu peristiwa tanggal 7 Desember pembantaian. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Habib Rizik dizalimi begitu rupa. Bahkan pada peristiwa di kilometer 50, aku yakin banyak orang yakin percaya bahwa sasaran utama adalah Habib. Tentu tidak dibunuh jedar-jedor gitu ya. Karena mobil-mobil aparat yang mengintai, kemudian melakukan mengintai ini istilah dari laporan Komnas HAM ya, bahwa ada perintah, surat perintah dari Mapolda pada aparatnya untuk melakukan pengintaian. Apa namanya istilah mereka? Pengintaian ya, lupa saya. Tapi dalam prakteknya mereka ternyata bukan cuma mengintai, tapi bahkan mengintercept rombongan ya. Dan ini menimbulkan ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Dan anak-anak muda 6 orang ini berusaha melindungi gurunya, imam yang mereka cintai. Dan seperti dikatakan misalnya Ibu Nurdiati Akna ketika tim PP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar ini diterima oleh fraksi PAN DPR RI beberapa waktu lalu, Ibu Nurdiati mengatakan bahwa sebetulnya yang dituju adalah sasarannya adalah Habib Rizik. Jadi yang saya mau cerita kembali ke soal ini adalah bahwa Habib Rizik betul-betul dizalimi, bahkan nyawanya terancam, keluarganya, anak cucunya pun terancam dalam peristiwa malam dini hari itu. Tapi saudara, di sini yang menarik. Dalam pengantar duplik ini Habib ini saya nggak ngerti. Mohon maaf. Kalau saya mengatakan ini manusia terbuat dari apa hatinya gitu loh. Bayangkan dalam duplik ini ada ucapan-ucapan terima kasih kepada para sahabat, kepada para penasihat hukum yang militan dan sebagainya, kepada para pejuang medsos, kepada Habib ulama yang mendukung umat, dan khusus pada mama juga disebutkan terima kasih. Dan itu menurut saya sesuatu yang santun dan tanda kutip ya, sudah semestinya. Tapi menjadi sesuatu yang aneh buat saya, dalam arti ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dalam duplik ini juga saya bacakan yang di halaman 5. Tidak lupa saya dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kapolri dan seluruh jajarannya, khususnya segenap pimpinan dan petugas di Rutan Mabes Polri yang selama ini telah memperlakukan kami di Rutan Mabes Polri dengan sangat baik. Bayangkan. Selanjutnya, sehingga kami mendapatkan hak-hak kami sebagaimana mestinya, termasuk penjagaan dan pengantaran ke setiap persidangan. Masya Allah. Padahal penjagaan dan pengantaran ke setiap persidangan itu sudah menjadi kewajiban Mabes Polri yang memiliki rutan tempat Habib Rizik ditahan menuju persidangan. Itu sudah kewajiban. Tapi karena Habib Rizik seorang yang mohon maaf, khususnya pada para haters ya, para pembenci, saya katakan bahwa beliau seorang yang berakhlak mulia, sesuatu yang sudah seharusnya bahkan dilakukan oleh orang-orang yang berseberangan sebagai lawan pun tetap apresiasi dan diucapkan terima kasih. Dan itu secara formal dalam duplik dibacakan dalam persidangan. Oke, saya lanjut lagi.
Bahkan saya telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan program S3 saya, sehingga dapat mengikuti ujian disertasi PhD saya dengan lancar di Rutan Mabes Polri. Dahsyat nggak? Kalau saya, gila lu udah zalimi gua. Lu udah renggut nyawa 6 pengawal gua. Lu udah membahayakan nyawa gua dan keluarga anak cucu gua. Lu udah, apalagi ya, lu udah membubarkan organisasi gua. Lu udah memblokir rekening organisasi dan orang-orang yang terkait gua, keluarga gua dan sebagainya. Lu udah membahayakan, wah dan sebagainya dah. Ngapain gua berterima kasih sama lu? Kan udah seharusnya kan begitu kalau saya ya. Tapi beliau ini luar biasa. Kemudian saya lakuin. Saya lanjut. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada mereka semua sehingga bisa menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Selain beliau memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, Habib Rizik juga mendoakan semua mereka itu. Pertama disebut Kapolri, kemudian disebut juga pimpinan jajaran Polri, kemudian secara khusus disebutkan juga pimpinan dan staf kru dari Rutan Mabes Polri. Masya Allah. Beliau doakan dengan kebaikan dan Masya Allah memberi taufik dan hidayah, memperoleh taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ini paragraf berikutnya di halaman 6, saya benar-benar dahsyat nih. Kalimat-kalimat saya baca aja, nanti saudara bisa memberikan kesimpulan sendiri ya. Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan juga kepada jaksa penuntut umum yang telah berkali-kali mencambuk kami, mencambuk beliau ketik dengan huruf bold, di huruf tebal, yang telah berkali-kali mencambuk kami untuk fokus dan serius melakukan perlawanan hukum di persidangan ini demi mendapatkan keadilan. Bayangkan, Habib Rizik menerjemahkan serangan dari jaksa penuntut umum dengan kalimat-kalimat yang dengan pasal-pasalnya yang mengada-ada, dengan tuntutannya yang sama sekali tidak terkait dengan masalah prokes atau swab. Bayangkan, tuntutannya ada yang misalnya Habib diminta dicabut haknya sebagai warga negara. Habib diminta dicabut haknya sebagai guru, sebagai pengajar. Habib diminta dicabut haknya sebagai dalam berpolitik dalam 5 tahun. Nah, seterusnya. Ini kan gila, penzaliman semua. Belum lagi kata-katanya. Nah, di sini saya bacakan lagi ya. Tapi beliau tetap mengatakan itu diterjemahkan sebagai cambuk agar Habib dan tim penasihat hukum tetap fokus di persidangan, dalam fokus dan serius dalam melakukan perlawanan hukum di persidangan ini demi mendapatkan keadilan. Mulia sekali hatimu Habib, Masya Allah. Kalimat berikutnya, jaksa memang lawan kami dalam perkara, tapi jaksa bukan musuh kami. Masya Allah. Jaksa memang lawan kami dalam berperkara, tapi jaksa bukan musuh kami. Masya Allah. Musuh dan lawan itu sesuatu yang berbeda. Lawan itu untuk dikalahkan, musuh itu untuk dihancurkan. Saudara paham maksud saya? Lawan itu untuk dikalahkan, upaya kita memperoleh kemenangan. Tapi kalau musuh untuk dihancurkan, beda ya. Dikalahkan dan dihancurkan, beda. Dan Habib Rizik Syihab memandang jaksa sebagai lawan dalam berperkara, bukan sebagai musuh. Dahsyat. Saya dan penasihat hukum dalam ruang sidang ini sering terlibat dalam perdebatan sengit dengan jaksa. Bahkan tidak jarang saling tuding dan saling bentak serta saling berteriak. Apalagi dalam dakwaan dan eksepsi serta tuntutan dan pledoi. Hingga dalam replik dan duplik, kami saling serang dan saling menjatuhkan. Bahkan tidak jarang kami akan saling melontarkan kata-kata bodoh, dungu, pandir, tidak berakal, tidak sopan, dangkal, ngawur, jahat, rezim, dan sebagainya terhadap pendapat lawan. Tapi kata Haji Blum, itu biasa dalam persidangan, sehingga jangan diambil hati apalagi dijadikan dendam. Dahsyat. Jadi dalam kesempatan ini di pembukaan duplik pun Habib memberikan semacam wawasan pencerahan bahwa bersengketa, saling serang dalam persidangan itu suatu yang normal. Karena masing-masing harus mempertahankan keyakinannya. Jaksa yakin terdakwa salah.
terdakwa yakin dia tidak bersalah karena dia harus melakukan perlawanan. Jaksa menyerang, terdakwa bertahan. Dan dalam serang dan bertahan itu bisa saling sebaliknya. Kemudian timbul kata-kata yang tadi disebut-sebut tidak sopan, dungu, pandir, jahat, dan sebagainya seterusnya. Tapi Habib menutup kalimatnya dengan itu suatu hal yang biasa. Jangan dimasukkan dalam hati dan apalagi dendam. Masya Allah. Nah, paragraf terakhir ya dalam konteks ini ya. Akhirnya kita mohon kepada Allah SWT agar melimpahkan rahmat dan magfirah. Rahmat dan magfirah, rahmat dan ampunannya. Masya Allah. Serta ridhonya kepada kita semua. Bukan pada kami, bukan kepada saya, kepada kita semua. Allah memoga-moga melimpahkan rahmat, ampunan, dan ridhonya kepada kita semua. Kita semua berarti ada Habib Rizik, ada tim penasihat hukumnya, ada majelis hakimnya, ada JPU-nya. Semuanya Habib Rizik doakan supaya semoga Allah memberikan limpahan rahmat, maghfirah atau ampunan dan ridhonya. Dahsyat ini. Ini orang hatinya luar biasa. Tidak ada dendam. Bahkan serangan-serangan yang kita yang di luar menyebutnya serangan-serangan jaksa itu, mohon maaf ya, sadis, jahat, apalagi mewakili kekuasaan yang memberikan perintah kepadanya. Tapi Habib menerjemahkan itu sebagai suatu hal yang biasa. Jangan masukkan hati apalagi dendam. Bahkan beliau mendoakan semoga semuanya yang terlibat dalam persidangan itu mendapat rahmat, ampunan, dan ridha dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan semoga selalu membimbing kita untuk ke jalan taubatan nasuha, serta memberikan kita kekuatan istiqomah dalam kondisi apapun, suka ataupun duka, senang ataupun susah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Di sini kuncinya, saudara. Di sini kuncinya supaya doanya juga supaya apa tadi kita sebutnya, supaya memberikan kita kekuatan istiqomah, supaya membimbing kita untuk ke jalan taubatan nasuha. Tentu di sini terselip pesan penting bahwa kalian wahai JPU, kalian bersalah. Bahwa kalian wahai JPU, kalian tersesat. Wahai kalian JPU, kalian melanggar perintah syariat. Karena kalian menzalimi orang yang tidak bersalah dengan pasal-pasal yang mengerikan. Pasal-pasal dengan tuntutan sampai ancaman tuntutan sampai 10 tahun. Tapi Habib mendoakan semoga diberikan bimbingan untuk menuju jalan taubatan nasuha, bertobat pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Masya Allah. Kemudian ada istiqomah, memberikan kita kekuatan istiqomah dalam kondisi kita. Habib, JPU, penasihat hukum, istiqomah dalam kondisi apapun. Maksudnya istiqomah dalam kebenaran. Saudara, Anda sudah apa menyebutnya? Sudah punya persepsi seperti apa terhadap Habib, orang yang dizalimi, dijahati, nyawanya terancam, organisasinya dibubarkan, anak-anak laskar pengawalnya dibantai, dibunuh, tapi tetap begitu mulia. Dia doakan, dia berterima kasih, menyampaikan terima kasih kepada polisi, Kapolri, kepada JPU, kepada dahsyat. Orang seperti ini yang sekarang berjuang mencoba meraih keadilan di sebuah persidangan yang penuh dengan rekayasa, yang penuh dengan intrik, yang menurut istilah Habib secara nyata dan kasat mata. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah segera berikan kita ungkap kebenaran, Allah tumbangkan kezaliman, dan Allah datangkan keadilan bagi mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.